Shalom teman-teman, apa kabar? Saya akan bagi renungan yang sudah saya baca dari renungan Mana Surgawi yang berjudul Bertahan, Bertumbuh, dan Berbuah, diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Matius pasal 24. Teman-teman yang punya Alkitab bisa baca juga. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tertidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih bayi yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu takut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Bertahan, bertumbuh, dan berbuah. Salah satu nuansa yang terasa ketika membaca perumpamaan ini adalah bahwa kisah ini memiliki kemiripan dengan perumpamaan tentang seorang penabur yang benihnya jatuh ke semak duri, seperti di Matius 13 ayat 7. Keduanya menampilkan dua jenis tanaman yang hampir serupa sifatnya, yaitu semak duri dan lalang. Kedua tanaman ini memiliki peran yang sama, yaitu menghambat pertumbuhan tanaman yang baik. Alasan mengapa musuh menyebarkan benih lalang di antara benih gandum, karena keduanya tumbuh menjadi tanaman yang hampir mirip secara kasat mata. Disebarkan di antara gandum dengan tujuan agar sulit dibedakan, dan jika hamba-hamba yang memiliki ladang mencabut lalang sebelum masa panen gandum tiba, maka ada risiko gandum akan ikut tercabut bersama lalang. Dikatakan dalam ayat 28 sampai 29. Hal ini dihindari oleh sang pemilik ladang. Ia meminta hamba-hambanya bersabar hingga masa panen tiba, dan ketika masa panen tiba, masing-masing mengeluarkan buah dan buahnya berbeda. Lalu sang pemilik ladang akan menyuruh hamba-hambanya untuk memisahkan dan membakar berkas-berkas lalang. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus pernah berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 20. Buah adalah hasil dari pertumbuhan sebuah tanaman. Dalam hal ini, gandum dan lalang sama-sama bertumbuh menghasilkan buah. Benih lalang seperti semak duri disebar untuk menjadi hama penghancur hasil panen yang didambakan petani. Namun, gandum dapat bertahan hingga berbuah pada musim panen. Dalam penjelasan perumpamaan tentang seorang penabur yang benihnya jatuh di semak berduri, tunas benih mati terhimpit oleh semak duri karena harus berebut tanah untuk pertumbuhan akarnya. Karena akarnya tidak dapat bertumbuh dengan baik dan kuat, sehingga tidak mendapatkan zat-zat yang dibutuhkan dari tanah. Maka ia kalah bersaing dengan semak duri hingga akhirnya mati. Dalam perumpamaan di antara gandum, sepertinya gandum berhasil bertahan untuk berakar dengan kuat dan mengambil zat-zat yang dibutuhkan bersama-sama dengan akar lalang. Hal ini menunjukkan daya tahan dan kekuatan tanaman gandum untuk terus bertumbuh hingga berbuah walaupun dihimpit lalang. Pertumbuhan gandum hingga berbuah walaupun dihimpit oleh lalang mencerminkan kehidupan seorang murid Kristus sejati. Orang Kristen tidak kebal dari godaan dosa. Iblis terus mencari kesempatan seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menjatuhkan kita. Namun dengan iman yang kuat dan teguh kita dapat bertahan dari godaan dosa. Dengan segala perlengkapan senjata Tuhan, kita mampu melawan segala tipu muslihat iblis. Jangan biarkan diri kita terbawa oleh godaan iblis. Yang harus kita lakukan adalah berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan bertahan dan berbuah dalam hidup ini. Doa, Tuhan, dalam himpitan godaan iblis, kami mohon pertolongan-Mu untuk tetap bisa berakar dan bertumbuh serta berbuah di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kalau kita tidak berakar dalam Tuhan, sebentar saja rohani kita akan mati. Kita harus berjuang, teman-teman. Amsal 9:7, siapa mendidik seorang pecemooh mendatangkan cemooh pada dirinya sendiri, tetapi siapa mengecap orang fasik mendapat celah. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.